Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas soal token dari Bitgard Exchange, yaitu BRICE. Hari ini BRICE, kalau kita lihat dari CMC, datanya menunjukkan terjadi penurunan ya. BRICE turun 5% hari ini, disertai dengan volume perdagangan yang turun drastis, 36% dalam 24 jam terakhir. Lalu ada apa? Kalau kita menyusul daripada pemberitaan yang terbaru, Bryce ini melakukan kerjasama dengan beberapa partner ya. Dia cukup aktif. Proyek ini cukup cukup aktif dalam hal mengerjakan proyek-proyek terbaru mereka, berkolaborasi, merge ya proyek mereka dengan beberapa partner. Jadi ada banyak banget partnernya, dan berita terbarunya juga mereka bakalan melakukan monthly strategi buyback dan juga burn plan. Aku sendiri mencari informasinya di sini, ternyata kita dapat info bahwa planning mereka bakalan melakukan burning sebesar 99% dari total supply in long run, teman-teman. In long run, bukan sekali burn langsung habis, enggak. Tapi dalam jangka waktu yang panjang, dan semuanya itu bakalan bertahap. Transaksi bakalan dilakukan is going there, we will daily transaksi are burning 5% of value on BSC. Jadi burningnya yang dilakukan itu sifatnya bertahap, enggak sekaligus drastis. Oke, jadi congrats buat teman-teman yang kemarin udah sempat ikut airdrop dari Bitgard ya. Airdropnya udah ditutup ya, kalau nggak salah itu di akhir Januari kemarin, which is ada 14 hari aja buat teman-teman join airdropnya. Itu aku juga udah lumayan lah dapat untuk airdropnya, tapi belum distribusi teman-teman. Nanti kita lihatlah seperti apa distribusinya. Jadi kalau kita merujuk sama plan ini, sebenarnya mereka berusaha buat mengurangi supply dari Bitgard. Karena so far hari ini diperdagangkan Bitgard harganya cukup micin lah, 0,008 saja. Jadi sangat-sangat kecil ya untuk harganya. Dan ya kita waiting for burn. Ini first burn akan dimulai dari 3 Februari, berarti besok teman-teman. Dan itu akan terus dilakukan bertahap ke depannya sampai 99% burning yang bisa terjadi, berarti hanya 1% supply yang masih beredar di market. Oke, good news buat Bryce. Kalau kita lihat dari sisi pergerakan harga, Bryce sempat ngepump setelah announcement tersebut ya di 31 Januari, volume perdagangannya cenderung menguat. Tapi dia dapat spike, dapat resistance yang cukup kuat juga di sini, teman-teman. Jadi ada resistance di sini yang bikin wick cukup tinggi lah untuk Bryce, dan saat ini volume perdagangannya mengalami penurunan yang sangat drastis kalau kita compare sama hari kemarin. Hari kemarin itu volumenya juga cukup tinggi ya, tapi sekarang udah mulai mengecil. Dari sisi posisi smart money, saat ini mereka masih aktif transaksi di market. Coba kita cek dia di time frame yang lebih kecil untuk Bryce seperti apa. Kalau kita lihat dari segi pergerakan ya, menurutku nggak ada masalah sih dari segi pergerakan. Volumenya cenderung turun memang, tapi dari posisi smart money masih cukup banyak di market. Ekspektasinya adalah besok masih bisa kembali mengalami tren penguatan. Ya, semoga aja Bryce masih bisa naik ke level resistance sebelumnya ya, yang terbentuk mereka bikin wick di sini. Semoga masih bisa balik level tersebut. Kalau at the end dia gagal tembus, berarti posisinya cenderung double top. Jadi kita expect dia masih bisa naik sekali lagi. Kalau dia gagal, maka di sini terbentuk double top. Ya udah, harga Bryce bakalan terkoreksi kembali, teman-teman. Jadi karena burnnya ini terjadi cukup panjang, jangka waktu yang cukup panjang, mungkin tidak akan memberikan impact dalam jangka pendek. Mungkin impactnya baru kelihatan di jangka panjang, teman-teman. Jangka panjang yang dimaksud kita nggak tahu apakah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya intinya mereka dengan konsisten akan melakukan burn sesuai dengan transaksinya sebesar 5%. Jadi kalau teman-teman banyak melakukan perdagangan koin Bryce, maka akan lebih banyak token yang di burn ke depannya. Jadi kalau menurut skemanya seperti itu, kurang lebih ya. Dan ya kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil, volume perdagangan Bryce udah mulai turun. Dari segi smart money juga udah menurun, terlihat menurun. Jadi kalau masih bisa dibawa naik sekali lagi, ya lumayan sih teman-teman.
Tapi ya kita lihatlah gimana untuk pergerakannya. So far Bryce masih punya level support di sini yang cukup kuat. Menurut aku selama dia nggak break aja level itu, harga Bryce masih bisa untuk kembali recover naik. Ya semoga demikian ya, karena dengan burn-nya ini bisa mengurangi supply, dan aku sendiri agak kurang concern juga sama utility dari project ini itu apa ya. Apakah mereka punya utility yang cukup spesifik? Kalau kita lihat dari sini sih, crypto engineering project, spesialis blockchain product and auditing solution, initial Bitgert, built on a BNB chain. However, the most significant Bitgert development present. Oke, dia dibuat di 2022 dengan zero gas fees ya. Terus juga high speed cross. Jadi yang mereka andalkan adalah transaksi dan juga gas fee yang murah. Jadi kalau utility yang lain mungkin akan dilihat dari exchange-nya sih. Jadi gitu aja buat Bitgert. Dari pergerakan sendiri saya rasa nggak perlu FOMO lah. Ini dia udah kepentok di resistance. Kita tunggu kalau at the end dia bisa naik. Buat teman-teman yang punya ya silahkan ambil barang. Tapi kalau enggak pun ya jangan FOMO lah. Meskipun saya dapat airdrop nih, saya nggak ngajakin teman-teman buat beli juga. Ya, jadi kalau mau beli ya gunakan ini dengan bijak. Jangan FOMO. Sekali lagi ini ada burn yang bertahap, sifatnya bertahap. Mungkin harga yang signifikan itu nggak bakalan langsung ya. Tapi ya gitulah. Sambil menunggu juga kapan untuk landing ini airdropnya teman-teman. Mungkin ada announcement berikutnya. Nanti kita akan coba untuk update untuk Bryce. Gitu aja pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat, dan kalau ada project lain, token lain untuk dibahas, tulis saja langsung di kolom komentar, dan akhir kata saya Andre, makasih.